Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru dimanapun berada. Ibu, perkenalkan nama saya adalah Kamaluddin Tambah SPD. Unit tugas saya di SMA Negeri 2 Sibolga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Pada kali ini Bapak Ibu, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi, saya akan memberikan pengantar, yaitu apa yang menjadikan perbedaan pendidikan dan pengajaran. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses yang dilakukan guru dalam mengarahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan belajarnya supaya memiliki pengalaman belajar dan mencapai tujuan pengajaran. Pengajaran juga memberikan ilmu untuk kecakapan secara lahir dan batin, sementara pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap anak dengan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu menghargai dirinya sendiri dan orang lain serta menjadikannya lebih mandiri dan inovatif. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang paling sering saya lakukan adalah yang pertama, teacher center, di mana pembelajaran ini hanya berpusat pada guru saja. Yang kedua, menjadikan murid sebagai objek pembelajaran saja. Yang ketiga, pembelajaran selalu saya paksakan sesuai dengan kemauan saya tanpa memikirkan perasaan siswa. Yang keempat, menjadikan nilai KKM menjadi ketuntasan dan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, saya tidak pernah bertanya bagaimana perasaan siswa saat menerima pembelajaran dari saya. Yang keenam, saya juga tidak pernah bertanya metode apa yang cocok buat mereka saat saya melakukan pembelajaran. Yang ketujuh, saya juga menyuruh hanya sebagian siswa yang benar-benar paham dengan materi yang saya sampaikan untuk menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Yang kedelapan, di akhir pembelajaran, saya sering merasa gagal dikarenakan banyak siswa yang tidak mencapai KKM setelah saya melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, saya sangat menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidaklah tepat, bahkan memberikan dampak yang tidak baik untuk peserta didik, baik dalam pertumbuhan, kemandirian, dan kebahagiaan untuk diri sendiri. Setelah mempelajari modul 1.1, saya harus yang pertama, memberikan pelajaran yang berpusat pada siswa atau yang disebut dengan student center. Yang kedua, saya harus memahami dan mempelajari karakteristik siswa baik sebelum memulai pembelajaran. Ketiga, saya juga harus memahami dan mempelajari karakteristik siswa sesudah mengakhiri pembelajaran. Yang keempat, saya juga harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan kodrat zaman dan kodrat alam. Kelima, saya juga harus bersabar dan ikhlas dengan semua hambatan yang ada pada murid. Yang kedelapan, saya juga harus memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan menarik. Dengan memahami keunikan dan kebutuhan masing-masing siswa, saya bisa merancang metode pengajaran yang lebih efektif dan personal. Selain itu, hal ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Proses ini mungkin memerlukan waktu dan usaha ekstra, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Siswa yang merasa dipahami dan didukung cenderung lebih bersemangat dalam belajar, menunjukkan peningkatan dalam kinerja akademik, serta memiliki hubungan yang lebih baik dengan guru dan teman sekelas. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan interaktif dengan melibatkan siswa sesuai dengan student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, menuntun siswa dalam setiap pembelajaran. Yang keempat, memberikan contoh teladan yang baik, baik dalam bersikap dan berbicara. Yang kelima,
menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal dan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Demikianlah video inspirasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.